Dewasa ini selalu bersentuhan dengan budaya dan agama, bahwa sifatnya perubahan yang terjadi mempengaruhi pula dengan sebagai nilai pada perilaku masyarakat itu sendiri. Nah, mengapa demikian? Sistem Pancasila ini itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, di mana sistem Pancasila menjadi sebagai patokan etika yang ada di masyarakat Indonesia. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 2022-143-700. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Nyanyi Wenti tentang konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ilmu adalah aktivitas berpikir yang meliputi tentang sistematika, perilaku, dan struktur. Ilmu juga bermakna pengetahuan tentang bidang tertentu yang dibuat secara sistematik. Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu memiliki arti bahwa kelima nilai Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada beberapa konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Di antaranya yaitu 1. Setiap ilmu pengetahuan dalam teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila, faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembang iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang terakhir, setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Fitriani. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Anita Putri Sapira, NIM 2022-143-724. Materi yang saya akan jelaskan adalah yang pertama, definisi sistem dan etika. Definisi sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua yaitu definisi etika adalah refleksi jiwa, ungkapan perasaan terhadap perilaku atau tindakan orang lain atau diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang disepakati. Materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila, yaitu untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anita Putri Sapira. Di sini akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Murtaza Fadhila Sadia dengan NIM 2022-143-702. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Pancasila dengan budaya. Ilmu merupakan unsur dari kebudayaan. Antara ilmu dan kebudayaan ada hubungan berpengaruh timbal balik. Perkembangan ilmu tergantung pada perkembangan budaya, sedangkan perkembangan ilmu dapat memberikan pengaruh pada kebudayaan. Pancasila sebagai manifestasi dari kebudayaan dapat melahirkan hal-hal yang positif. Budaya merupakan cerminan ideologi bangsa, dan ideologi bangsa atau negara itu adalah Pancasila, dan mereka berdua memiliki hal yang saling berkaitan. Contoh nilai budaya yaitu adat istiadat dalam perkawinan, adat istiadat dalam berpakaian, kesenian tradisional, dan masih banyak upacara adat. Seperti yang ada di Palembang saat ini, seperti rumah limas, baju soket, dan lain-lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Multazam. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya yaitu Novita Rahmawati dengan NIM 2022-143-705. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul hubungan Pancasila dengan agama. Hubungan Pancasila dengan agama itu saling membutuhkan, di mana agama memberikan peningkatan moral
kepada bangsa dengan Pancasila yang menjamin kehidupan beragama dapat berlangsung dengan nyaman, tentram, dan damai. Ideologi Pancasila mendorong sesama umat beragama saling menghormati dan tidak melakukan permusuhan ataupun saling menantang. Seperti yang tertulis pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila ini mempunyai maksud bahwa setiap orang harus bisa mempercayai dan menjalankan agama yang telah dianutnya. Di Indonesia adalah suatu negara dengan pluralisme agama. Pluralisme agama ini berkaitan dengan penerimaan agama yang berbeda-beda. Namun di dalamnya masih terdapat toleransi yang sangat tinggi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Novita Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara tersebut tentang nilai-nilai Pancasila pada perilaku masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Periska Utami dengan NIM 2022143707. Baiklah, nilai-nilai Pancasila yang ada pada perilaku masyarakat itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada nilai ketuhanan, di mana nilai ini suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Pandangan demikian secara empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar kaidah, nilai, dan hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan kasih sayang antara sesama, akan menghasilkan konflik dan permusuhan. Jadi, dari nilai ketuhanan ini menghasilkan nilai spiritualitas, ketaatan, dan toleransi. Dan yang kedua itu ada nilai kemanusiaan, di mana prinsip pokok dalam nilai kepancasilaan adalah keadilan dan keadaban. Keadilan kemasyarakatan, keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk yang bebas, mandiri, dan makhluk Tuhan yang berkaitan dengan hukum-hukum Tuhan. Dan yang ketiga itu ada nilai persatuan, di mana sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan yang tidak baik, demikian pula sikap yang memecah belahkan persatuan. Dari nilai persatuan menghasilkan nilai cinta tanah air dan suatu pengorbanan. Dan yang keempat itu ada nilai kerakyatan, di mana kata hikmat atau kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan. Perbuatan belum tentu baik apabila disetujui atau bermanfaat untuk orang banyak. Namun, perbuatan itu baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmat atau kebijaksanaan. Dan yang kelima itu ada nilai keadilan, di mana perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Dari nilai keadilan juga menghasilkan nilai kepedulian, kesejahteraan, ekonomi, kemajuan bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Berdasarkan pemaparan kami di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, itulah yang dapat kami sampaikan. Kenapa aku maju? Itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf.